Anda mungkin tidak akan minum gula lagi setelah menonton video ini. Di video-video sebelumnya yang membahas tentang penyakit lambung, saya selalu mengatakan kepada teman-teman untuk stop gula. Stop gula ya. Tapi rasanya agak sulit untuk stop gula secara total karena gula sudah menjadi makanan atau minuman kita sehari-hari. Di video kali ini, kita akan coba bahas lebih detail tentang bahaya gula dan mudah-mudahan di akhir video ini teman-teman semua bisa lebih mampu untuk menahan diri atau bahkan tersadarkan bahwa gula itu sangat buruk untuk kesehatan. Nah, jangan panik ya, karena saya akan ikut menemani teman-teman berjuang melawan gula. Saya sendiri sudah tidak minum gula selama 6 bulan di kehidupan sehari-hari. Perubahan yang saya alami itu luar biasa. Bagi yang belum nonton, boleh cek video saya yang berjudul "Apa yang terjadi jika tidak makan gula selama 2 minggu". Namun sejujurnya, sesekali jika saya bepergian keluar kota, saya tetap minum gula sebagai reward untuk diri sendiri. Tapi rasanya itu sudah tidak seenak dulu ya. Dulu minuman manis itu rasanya nikmat sekali dan nagih. Sekarang ya tetap enak tapi nggak nagih lagi seperti dulu. Ini salah satu efek positif kalau kita sudah menahan diri dari gula. Lidah kita bisa lebih menghargai natural food atau natural taste. Saya yakin sebenarnya teman-teman sudah tahu bahwa gula tidak baik untuk kesehatan dan menyebabkan berat badan kita bertambah. Tapi sekarang saya ingin bahas satu komponen tubuh yang dipengaruhi oleh gula yang efeknya sangat merugikan bagi seluruh bagian tubuh, yaitu efek gula terhadap sel darah merah. Dan faktanya, ini memang akar dari semua masalah. Malah salah satu tes yang menjadi gold standar untuk mendiagnosis seseorang terkena penyakit DM adalah dengan mengecek kadar HbA1c. HbA1c ini sederhananya adalah sebuah tes yang mengukur berapa banyak gula yang melekat pada sel darah merah selama 3 bulan terakhir. Jadi ketika Hb atau hemoglobin atau boleh kita sebut sel darah merah terpapar dengan gula, maka akan terjadi reaksi kimia yang disebut dengan glycation atau glikasi. Istilah glikasi ini akan sering saya pakai di sepanjang video ini ya. Jadi ketika saya sebut glikasi, itu maksudnya adalah gula yang menempel pada sel darah merah. Nah, jumlah glikasi inilah yang dideteksi oleh tes HbA1c. HbA1c normal adalah 5,7% atau di bawahnya. 5,7% ini sederhananya boleh disimpulkan begini. Dari 100 sel darah merah, ada 5,7 sel darah yang melekat dengan gula. Kalau hasil tes HbA1c-nya itu di atas 5,7% sampai 6,4%, maka ini sudah dikatakan pre-diabetes. Dan kalau di atas 6,4%, maka sudah dikatakan diabetes. Sekarang, apa maksudnya semua ini? Memangnya kenapa kalau sel darah merah saya itu melekat dengan gula? Baik, jadi sel darah merah itu pada keadaan normal, yaitu tidak ada glikasi, sifatnya sangat fleksibel dan bisa menampung oksigen dan membawa oksigen ke seluruh tubuh, sampai ke pembuluh darah terkecil sekalipun. Jadi ada dua istilah lagi yang sering saya pakai di sini ya, yaitu pembuluh darah dan sel darah merah. Pembuluh darah itu adalah pipa saluran darah kita, sedangkan sel darah merah adalah kendaraan yang bergerak di pipa saluran darah. Analoginya ya seperti mobil dan jalan raya ya. Sel darah merah tidak boleh bersifat kaku. Sel ini harus bisa bergerak bebas dan membawa oksigen dan melepas oksigen ke jaringan dan membawa balik karbon dioksida atau kita sebut hasil sisa pembakaran yang dihasilkan oleh jaringan. Dibawa ke paru-paru dan di paru-paru sel darah merah kembali menyerap oksigen yang kita dapatkan dari udara bebas. Nah, apa yang terjadi kalau sel darah kita kaku dan tidak mampu melewati pembuluh darah kecil? Sel ini tidak bisa membawa oksigen ke ujung pembuluh darah terakhir karena tidak mampu melewati pembuluh darah mikro namanya. Kalau pembuluh darah di lengan ya, itu bisa dilewati miliaran sel darah. Namun sampai ke ujung organ, pembuluh darahnya juga akan semakin kecil. Namanya pembuluh darah mikro yang kadang hanya dilewati beberapa sel darah saja. Karena sel darah ini tidak bisa lewat, maka organ kita akan kelaparan, tidak ada nutrisi atau oksigen yang dibawa ke situ. Sehingga pada pasien DM sering kita lihat mereka merasa kebas-kebas atau nyeri seperti terkena cabai ya di ujung jari tangan atau jari kaki mereka. Hal ini karena sel saraf mereka juga ikut kelaparan, jadinya tidak berfungsi dengan baik, menghasilkan perasaan kebas dan nyeri. Lama-kelamaan sel saraf akan mati. Itu kenapa pasien DM tidak bisa merasakan tangan atau kakinya terluka. Dan itu juga penyebab utama kenapa pasien DM lukanya bisa sampai sangat parah. Karena mereka nggak tahu kalau mereka sedang terluka. Jadi harus bersyukur ya kalau kita masih bisa merasakan sakit atau nyeri. Karena nyeri ini sebenarnya sebuah mekanisme protektif atau pertahanan tubuh. Yaitu cara tubuh memberitahu kita bahwa ada jaringan yang sedang rusak atau yang perlu kita perbaiki. Tadi kan saraf kita kelaparan ya.
Nah, sekarang pembuluh darah juga ikut kelaparan. Jadi pembuluh darah itu sendiri juga memerlukan oksigen dan nutrisi ya. Tapi karena sel darah kita tidak sampai ke ujung, pembuluh darah juga ikut mati menyebabkan ujung-ujung jari penderita DM itu mengalami nekrosis atau kematian jaringan total. Biasanya terlihat kaki atau tangan mereka menghitam. Dan cara satu-satunya untuk menyelamatkan jaringan lain di dekatnya adalah dengan cara amputasi atau dipotong jaringan hitam tadi. Mulai dari jari kaki, bahkan sampai ada yang harus dipotong hingga pergelangan kaki mereka. Orang seperti ini juga akan merasa mudah lelah karena oksigen di dalam tubuh mereka tidak tersampaikan dengan baik. Naik 1 atau 2 tangga saja kita sudah ngos-ngosan mungkin ya pada keadaan seperti ini. Kemudian kita mulai mengkonsumsi vitamin C lah, vitamin B, dan minum kopi dalam jumlah yang banyak agar tetap berenergi. Padahal yang seharusnya kita perbaiki adalah sel darah merah kita yang sudah kaku dan keras karena gula. Organ lain yang terkena adalah mata. Biasanya pada pasien DM dikenal dengan diabetic retinopathy, yang mana gejalanya itu diawali dengan penglihatan yang kabur bahkan hingga menyebabkan kebutaan. Hal ini terjadi karena mata kita itu isinya saraf dan pembuluh darah ya. Karena gula kita tinggi, nutrisi atau oksigen pun tidak sampai ke ujung mata. Yang kemudian kita lakukan adalah kita mulai menggunakan kacamata, dan semakin lama kacamata kita sudah pasti semakin tebal karena penyebab utamanya tidak kita perbaiki. Padahal dengan merubah diet, kita menjadi rendah gula dan karbo, semua bisa kembali ke semula walaupun butuh proses yang lama. Area lain yang dipengaruhi adalah ginjal. Tugas ginjal adalah menyaring darah. Sel darah yang tinggi gula menyebabkan kerja ginjal semakin berat dan membuat ginjal semakin lama semakin rusak. Salah satu fungsi utama ginjal juga adalah menghasilkan eritropoietin, yaitu senyawa untuk membuat sel darah merah. Karena gula merusak ginjal, produksi eritropoietin pun juga berkurang, sehingga jumlah darah merah kita juga berkurang, yang akhirnya kita anemia. Kita menjadi mudah lelah, tidak produktif, dan tadi kan cerita sebelumnya itu sel darah kita cukup tapi ada yang kaku, iya kan? Sekarang jumlah sel darah kita pun sudah berkurang, bukan hanya kaku tapi berkurang. Jadi gula tidak hanya merusak produknya saja, yaitu sel darah merah, tapi gula juga merusak pabrik pembuat sel darah merah, yaitu ginjal. Sebenarnya ya, kalau kita bahas lagi ya, semua organ terkena dampak dari gula ini. Gula membunuh kira-kira 180.000 orang per tahunnya. Ini angka yang kita dapatkan dari penelitian yang dilakukan hanya pada orang-orang yang mengkonsumsi minuman manis botolan yang dijual di supermarket. Misalnya minuman bersoda dan minuman manis lainnya. Belum termasuk kita yang setiap pagi minum teh manis atau kopi manis, mungkin angkanya bisa lebih fantastis dari itu kalau dilakukan juga penelitian terhadap subjek ini. Kalau kita ngomong sianida saja ya, yang memang kita tahu zat beracun, itu hanya membunuh 14-36 orang setiap tahunnya. Jadi bahaya mana? Gula atau sianida? Ini sama halnya seperti yang dikatakan oleh Prof. Robert Lustig ya, seorang ahli biokimia di California, mengatakan bahwa gula adalah racun bagi mitokondria, sama seperti sianida, hanya saja gula lebih berbahaya. Nah, langkah-langkah yang bisa kita ambil sejak dini adalah yang pertama, melakukan pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan gula biasa tidak akan menggambarkan apa-apa, khususnya bagi kita yang tidak terkena DM. Karena kalau insulin kita masih bagus, seberapa banyak pun gula yang kita makan, insulin akan langsung dikeluarkan oleh tubuh dan membuat gula kita turun lagi. Jadi akan terkesan normal atau rendah, padahal bisa jadi gula yang melekat di sel darah kita sudah banyak ya. Jadi saya menyarankan pemeriksaan HbA1c minimal 1 tahun sekali. Mungkin harganya sekitar 250 ribuan ya, sangat worth it. Kalau ternyata tinggi, bisa timbul rasa takut dan membuat kita langsung mengambil tindakan atau action untuk hidup sehat. 250 ribu ini bisa jadi investasi masa depan yang bisa menghemat ratusan juta kalau kita emang jatuh sakit. Kemudian 2 adalah stop konsumsi minuman manis sebagai minuman sehari-hari. Stop segala bentuk minuman manis, mau itu soda, kopi, teh, apapun itu. Stop. Saya pribadi masih minum, tapi kalau sedang ada event-event besar saja. Misalnya saja saya bertamu ke rumah orang dan saya kelupaan bilang di awal untuk jangan disuguhkan minuman manis, maka sebagai tamu yang baik saya pasti minum. Kalau nasi dan karbo yang lain sebagai tahap awal kan masih sulit untuk kita stop ya. Jadi mulai dari stop gula dulu. Nanti pelan-pelan baru kurangi nasi dan karbo yang lain. 3. Jangan terlalu ekstrim dalam merubah pola hidup, karena gula ini sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Walaupun saya bilang stop, tapi meninggalkan gula juga harus dilakukan secara bertahap. Masing-masing orang memiliki tempo yang berbeda-beda, sampai nanti akhirnya tubuh kita tidak akan minta gula lagi dan lebih mengapresiasi rasa-rasa alami yang ada di alam. Nanti Anda pasti akan terkejut
ketika sadar ya bahwa rasa pahit itu ternyata juga memiliki jenis rasa yang berbeda-beda. Jangan lupa like video ini supaya YouTube merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang sehingga lebih banyak orang yang paham betapa bahayanya gula. Terima kasih.